Kabar viral. Sidang DK disorot, pelapor dan saksi absen, proses hukum dipertanyakan. Bandung, jalannya persidangan perkara yang menjerat mantan ASN Kejaksaan Tinggi Jawa Barat berinisial DK menuai sorotan. Pihak terdakwa menilai terdapat sejumlah kejanggalan sejak tahap penyelidikan hingga persidangan, sehingga memunculkan dugaan adanya proses hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kasus ini bermula dari transaksi jual beli tanah warisan milik keluarga almarhumah Nyonya Juangsi seluas 27,000 meter persegi. Pengurusan dan penjualan lahan tersebut dikuasakan kepada cucu almarhumah, yakni DK. DK disebut melakukan transaksi dengan seorang pengusaha properti asal Jakarta, Waluyo Sutanto, atas sebagian lahan seluas 5.800 m. Transaksi disepakati senilai 8,4 miliar rupiah, dengan uang muka 6 miliar rupiah. Sisa pembayaran 2,4 miliar rupiah direncanakan dibayarkan setelah sertifikat tanah terbit. Tinjauan hukum acara, DK dituntut, tapi pelapor dan saksi tak hadir, kualitas JPU dipertanyakan. Seorang pengamat hukum yang enggan disebut namanya menyampaikan, dalam KUHP, kehadiran saksi di persidangan pada prinsipnya wajib agar keterangannya dapat diuji langsung di bawah sumpah, pasal 160 KUHP. Ia menjelaskan, keterangan saksi yang hanya dibacakan dari BAP tanpa bas sumpah, janji memiliki kekuatan pembuktian lebih lemah, kecuali terdapat alasan sah seperti sakit keras, meninggal dunia, atau kondisi tertentu yang dibenarkan hukum, serta dengan persetujuan majelis hakim. Penasihat hukum tidak dapat menggantikan kehadiran saksi atau pelapor. Itu prinsip penting dalam pembuktian, ujarnya. Pengamat tersebut menilai, jika saksi kunci tidak pernah hadir tanpa alasan sah, maka hal itu dapat menjadi titik krusial dalam menilai kekuatan pembuktian di persidangan. Asteris tuntutan dan harapan keadilan. Dalam perkara ini, DK menghadapi tuntutan 3 tahun penjara dari JPU, sementara pelapor dan saksi pelapor tidak pernah hadir dalam persidangan peradilan in absentia. Keterangan yang hanya dibacakan, tanpa kehadiran fisik, memiliki nilai pembuktian yang lebih rendah karena hakim dan terdakwa tidak dapat menguji kebenarannya secara langsung melalui tanya jawab, cross-examination. Pihak terdakwa menyatakan karir dan reputasi DK sebagai aparatur penegak hukum telah terdampak berat akibat proses hukum yang dijalaninya. Sidang dipimpin majelis hakim yang diketuai Gatot Ardian Agustriono, SH, Sep, N, dengan 2 hakim anggota. Sementara tim JPU dan penasihat hukum dari kedua belah pihak turut menjadi sorotan publik karena dinamika perkara ini. Sejumlah pihak berharap majelis hakim dapat memutus perkara secara objektif dan independen, semata-mata berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang sah. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku, dan putusan akhir berada